Seperti yang kita tahu nakama, Jura merupakan manifestasi humanoid dari Jubi ekor 10 ya. Dia berdiri di ambang jurang antara kehancuran dan juga pemahaman kita. Ia adalah ancaman yang tidak hanya kuat tetapi juga penuh teka-teki, menjadikannya lebih berbahaya dari apapun yang pernah dihadapi dalam sejarah shinobi kan. Namun ancaman ini bukan hanya satu-satunya yang menghantui kisah Boruto nih. Dalam sebuah pengalihan yang suram itu, ia menyaksikan Konoha menjadi abuto. Di tengah reruntuhan sendiri, berdirilah Kawaki dalam episode pertamanya. Itu berubah menjadi musuh yang paling mematikan loh. Apakah Kawaki benar-benar menjadi pengkhianat ataukah ia hanya korban dari takdir yang memaksa mereka untuk bertaruh? Sementara itu di balik layar sendiri, Kasen Koji, seorang pria misterius dengan kemampuan membaca masa depan ya, menyusun langkah demi langkah melawan kehancuran yang tampaknya tak terhindarkan lagi. Itulah kenapa sob, Jura meskipun memiliki kekuatan yang tak terduga justru menyimpan rasa ingin tahu yang mendalam tentang manusia. Kenapa mereka terus bertarung meski tahu mereka lemah? Itulah mungkin alasan dia berada di perpustakaan Konagakure ya. Yes, ini menarik nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam mulai dari sini. Oh ya, kita mau ngingetin juga nih, sekarang nih YouTube tuh udah ada fitur-fitur produk-produk menarik loh teman-teman. Kita akan senantiasa mencantumkan produk-produk diskon super menarik ya, dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, apa produk-produk unik lainnya, tema Jepangan lah atau yang viral di marketplace, semuanya ada. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat bikin kontennya tuh. Jangan lupa dicek dan juga dicek di sana ya jika kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke cerita intinya. Gini, kalian mungkin akan sepakat ya nakama, bahwa di persimpangan ini Boruto harus membuat keputusan yang akan menentukan nasib dunia ninja itu sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah ia cukup kuat, tetapi apakah ia cukup bijaksana untuk melawan takdir tanpa menghancurkan dirinya itu sendiri. Singularitas memanglah menarik itu. Kisah ini dimulai dengan Boruto yang di tengah perjalanannya sebagai seorang shinobi muda itu menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan. Dunia ninja telah memasuki masa yang sangatlah genting, di mana ancaman dari makhluk bernama Jura, manifestasi humanoid dari ekor 10 Jubi, mengancam keseimbangan seluruh dunia. Ingat ya, Jura adalah pemimpin dari para ego Jubi. Boruto sedang bergulat dengan takdirnya. Sejak awal bayangan kehancuran Konoha dan pengkhianatan yang dirasakan oleh Kawaki, sahabatnya sendiri nih, itu memang menghantui pikirannya. Namun yang paling mengganggu itu adalah kenyataan bahwa Kawaki tampaknya telah mengembangkan kebencian mendalam terhadap dunia ninja. Bagaimana hal ini bisa terjadi dan apa yang bisa Boruto lakukan dan mencegah kehancuran ini? Meskipun di chapter 16 kemarin tampaknya mereka berdua akan bekerja sama loh, tapi di masa depan siapa yang tahu tentang itu? Sementara ini nakama, Kasen Koji merupakan sosok misterius dengan kemampuan untuk melihat masa depan, telah mempersiapkan langkah-langkah strategis ya untuk mengubah alur takdir itu sendiri. Masa depan adalah sebuah layaknya papan catur, gumamnya pada saat itu ya. Itu memandang bintang-bintang itu dan ia tahu bahwa Boruto dan Kawaki merupakan sebuah kunci di sana. Tapi memang setiap langkah yang salah bisa membawa kehancuran fatal. Di tengah semua ini soal perhatian memang tertuju kepada Jura ya. Ia bukan sekedar ancaman biasa. Sebagai manifestasi humanoid ekor 10 Jubi itu, Jura memiliki kesadaran, kecerdasan, dan kemampuan yang tak tertandingi. Kurama pernah memperingatkan tentang bahaya ekor 10 Jubi jika suatu saat mendapatkan kesadaran lebih. Ia adalah makhluk yang hanya tahu kekuatan dan juga insting perang pula. Nah, Kurama kala itu mengatakan dengan sangat mengerikan, dan kini Jura menjadi bukti nyata dari ramalan tersebut. Ada satu yang aneh tentang Jura so, meskipun ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya dalam sekejap ya, ia tidak melakukannya loh. Sebaiknya ia menunjukkan rasa ingin tahu yang mendalam terhadap dunia di sekitarnya. Kenapa manusia begitu lemah tetapi terus bertarung? Nah, Jura kala itu berpendapat seperti itu kepada Boruto dan Kawaki serta para shinobi Konoha ya. Dan di chapter 17 ini sudah tampak nih satu panel resmi kemarin itu, Jura itu sedang di perpustakaan Konoha dan ingin mengambil beberapa buku loh. Bukankah itu menarik? Nah, di sini Boruto dan Kawaki itu memang menyadari bahwa mereka itu harus menghadapi Jura ya. Tapi bagaimana cara melawan makhluk yang begitu kuat itu?
Kashin Koji dengan taktik cerdasnya itu menyarankan bahwa kontrol Boruto atas segala karmanya mungkin bisa menjadi kunci ya. Namun bahkan Boruto sendiri belum sepenuhnya memahami potensi kekuatan tersebut. Di sisi lain Sob, Kawaki terus berubah itu. Pakaian yang baru terlihat terinspirasi oleh Jigen itu menandakan transformasi yang lebih dalam lagi di masa depannya. Amado memang seorang ilmuwan cerdas nih, berperan dalam perubahan ini. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam karma Kawaki. Nah, Amado memang menargetkan sesuatu yang menarik kepada karma Kawaki, karena di sana juga ditanam CCTV kan. Bukankah itu terdengar sangatlah mengerikan? Saat konfrontasi dengan Jura semakin dekat, Boruto itu merenungkan nasibnya. Apakah ini sebuah takdirnya sendiri atau melawan Jura yang menghadapi kehancuran Konoha? Di saat seperti itu, ia teringat kata-kata Momoshiki, "Kau tak akan bisa lari dari takdirmu, bocah bermata biru." Ya, itu memang relevan sih nakama. Namun ada sesosok harapan ya. Kashin Koji percaya bahwa masa depan masih bisa diubah. Selama kita membuat langkah yang tepat, tidak ada takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, kepada Shikamaru dia mengatakan dalam satu percakapan rahasia mereka, ia bahkan menyusun rencana rumit yang melihat kolaborasi antara Boruto Kawaki melawan Jura. Pertarungan dengan Jura pun akan dimulai dengan sangatlah cepat ya. Pada nantinya Boruto dengan bantuan Momoshiki yang terhubung melalui karma berhasil memanfaatkan energi besar dari bola biju yang dihancurkan oleh Jura. Ia mengembalikannya dengan kekuatan yang jauh lebih besar lagi, menyebabkan Jura mundur untuk sementara waktu. Bisa aja kan seperti itu. Namun dibalik semua itu nakama, ada pertanyaan yang tak terjawab. Kenapa Jura tidak menghancurkan Boruto saat ia memiliki kesempatan? Itulah yang menjadi misterinya tuh. Nah, kalau dalam penggambaran kita sih, Jura itu ternyata memiliki alasan yang mendalam ya, bahwa kehadirannya di dunia itu bukan hanya untuk menghancurkan tetapi juga untuk memahami. Ia melihat potensi dalam diri Boruto, sesuatu yang mungkin bahkan lebih besar daripada dirinya sendiri. Ada sesuatu dalam dirimu, bocah bermata biru, katanya suatu kali ketika bertemu dengan Boruto kan. Nah, dia mungkin mengisyaratkan beberapa hal pula. Kita ini juga menggali hubungan antara Boruto dan juga Kawaki ya. Meskipun Kawaki tampaknya berada di jalan yang berlawanan pada akhirnya di masa depan ini, memang ada momen kecil yang menunjukkan bahwa ia masih peduli nih. Aku ingin melindungi dunia ini dengan caraku sendiri dan juga Nana Daime. Mungkin Kawaki akan mengatakan seperti itu kepada Boruto. Dalam salah satu kilasan masa depan terlihat bahwa Boruto dan Kawaki itu bersatu untuk melawan Jura menggunakan kekuatan karma mereka bersama-sama. Namun hasil akhirnya masih menjadi misteri ya sob. Apakah mereka berhasil mengalahkan Jura ataukah kehancuran Konoha tak terhindarkan lagi? Itu menarik jika kita nantikan lebih lanjut. Jadi kalau kita mau simpulkan lebih dalam lagi ya pada penggambaran umum ini, Boruto dan Kawaki, dua sahabat yang terpisah oleh ideologi dan kehendak sejak dulu itu, akhirnya menemukan jalan untuk bersatu itu ketika masalahnya menghadapi Jura. Perbedaan mereka menjadi kekuatan yang saling melengkapi dalam menghadapi Jura ya nakama, makhluk yang ternyata lebih dari sekedar ancaman karena manifestasi inkarnasi Jubi ekor 10. Dalam pertarungan terakhir, Boruto Kawaki itu menggabungkan kekuatan mereka. Harusnya mereka menyatukan potensi karma dengan harapan akan masa depan yang lebih baik itu. Jura yang awalnya penuh rasa ingin tahu terhadap manusia akhirnya menyadari makna sejati keberadaan mereka. Kekuatan mereka bukanlah pada kemampuan fisik, melainkan pada tekad untuk terus bertahan memperbaiki kesalahan di masa lalu. Jura melihat untuk mundur itu bisa aja kan terjadi bukan karena kalah, tapi karena ia melihat potensi yang lebih besar dalam dunia yang belumlah ia anggap lemah tersebut. Dia mungkin akan kembali bersama dengan para ego Jubi lainnya kan. Boruto dengan luka yang tak hanya fisik tapi juga emosional dalam pertarungan yang bisa saja terjadi sangatlah intens nanti. Dia berada di tengah puing-puing Konoha dan ia tahu perjalanannya masih panjang. Untuk pertama kali dalam sejarah ia merasa yakin bahwa masa depan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dengan dukungan Kawaki ya, keluarganya dan juga para shinobi desa, kisah ini akan berjalan menarik nakama. Kenapa? Karena gambaran Konoha yang perlahan bangkit lagi, sebuah simbol bahwa harapan tak pernah benar-benar hilang. Nah, kami pikir nih sebelum episode pembuka pertarungan Boruto Kawaki ya, akan ada scene yang sangat luar biasa pertarungan ngelawan Jura tersebut. Hasilnya apa? Ya kita tunggu dalam penggambaran selanjutnya. Sepakat nakama semuanya tentang hipotesa ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy, The Library of Nika, dan juga Shonen Sodesi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan juga ramaikan juga di sana ya nakama. Jadi dia ditanyakan, silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.